Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Hari Minggu adik-adik. Kak Ani, kita sapa lagi yuk biar adiknya lebih semangat lagi Kak. Selamat Hari Minggu adik-adik. Wow, bertemu lagi ya Kak Nosvia dengan adik-adik sekolah minggu, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini di ibadah online sekolah minggu. Kita tanya kabarnya ya Kak ya, apakah mereka semua sehat? Pasti sehat ya Kak ya? Iya. Oke, apa kabar semuanya? Wow, pasti kabar yang baik ya Kak Nosvia, pasti kabar yang sehat. Oke adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau nih menyebutkan kakak satu persatu yang bertugas melayani ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dimulai dari siapa Kak? Dari song leader, saya ada Kak Nospi. Ada Kak Ani. Dan ada pemusik kita yaitu Bang Poltak Huta Barat. Dan yang berkhotbah hari ini siapa Kak Ani? Amang Pendeta Manupak Sihombing. Iya. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus berdiri ya Kak ya. Iya berdiri, pakai gerakan nanti ya. Iya. Karena lagu ini kita mau menyapa Tuhan Yesus. Katanya setinggi-tingginya langit, tapi lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, tapi lebih dalam kasih Tuhan Yesus. Oke Yuk. adik-adik semuanya berdiri. Iya, pakai gerakan ya. Oke Ani. Kak.
dalam lautan, lebih dalam lagi. Kasih Yesusku seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semua melompat ya. Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi dengan semangat. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, adik-adik di rumah. Semua sama-sama kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa, ikuti doa Kak Ani. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami mau datang Kami mau datang kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Berkati kami, Berkati kami, semuanya bersuka cita. semuanya bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun Minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 8 November 2020 dengan tema Hidup sebagai anak yang menerima didikan yang baik. Siapa yang bersukaria hari ini Kak? Saya. Coba kita tanya dulu adik-adiknya di rumah bersuka cita nggak? Coba kita tanya ya Kak ya. Pasti bersuka cita. Siapa adik-adik yang di sini bersuka cita, angkat tangannya. Saya Kak. Seperti lagu kita sekarang. Iya. Matahari bersinar terang. Oke Kak. Kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 150 nyanyian pagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Marta tahuat manuki di manogot minggui. Marta tahuat koko dungo madagdana sekolah minggui. Dungo madagdana sekolah minggui. Dungo madagdana sekolah minggui. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kak Ani. Ya, yuk adik-adik kita kembali memuji Tuhan di buku ND nomor 86, Silang Nabadia. Nah, Kak Nosfi mau tanya dong, artinya apa sih Silang Nabadia? Silang Nabadia itu artinya salib yang kudus. Oh, salib yang kudus. Oke adik-adik, karena salib yang kudus kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang kudus. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat keempat berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita kembali mengangkat pujian dari buku ND 407, Panot Notima Silang. Adik-adik,
kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Nosfi, aku mau tanya, Kak Nosfi selamat di tangan siapa? Di tangan Tuhan Yesus, Kak. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik percaya nggak kalau kita selamat di tangan Tuhan Yesus? Percaya, Kak. Percaya. Nah, kita memuji Tuhan adik-adik di Kidung Jemaat nomor 388, selamat di tangan Yesus. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 24. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, Kak Nosfi mau tanya, ada yang tahu nggak di sini siapa yang menciptakan bunga, kucing, sama kambing? Nah, di lagu kita ini akan terjawab. Yuk, mari kita nyanyikan dari Ende Sekolah Minggu nomor 195, Siapa Buat Bunga. Adik-adik, silakan berdiri. Kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom adik-adik. Masih pada lemas nih, abang ulang lagi ya. Shalom adik-adik. Wih gitu dong, semangat. Kan untuk memuji nama Tuhan. Abang Arlen akan menanya kabar adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, oke. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Harlen. Abang dalam pembaca Warta Sekolah Minggu. Kali ini Bang Harlen berperan sebagai wartawan, yaitu orang mencari dan menyediakan berita. Berita yang pertama, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian teman-teman kita. Berita selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 2 sampai 8 November. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi buat teman kita yang ulang tahun dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus
Adik-adik, berita warta hari ini yaitu adik-adik jangan lupa melakukan presensi online pada link yang ada tertera di bawah layar ini. Jangan lupa ngisi link presensi online ya adik-adik. Nah, berikutnya adalah berita seputar Natal. Yang pertama, adik-adik pasti sudah mendaftar kegiatan Natal kan? Sudah dong. Nah, salah satu kegiatan Natal kita adalah Christmas Joy, yaitu berbagi melalui donasi dan kartu ucapan dengan teman-teman yang membutuhkan. Untuk lebih lengkap, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Shalom adik-adik. Dan Kak Juni akan memberikan update Christmas Joy minggu ini adik-adik. Stay tune ya. Sejauh ini, adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy dalam minggu ini adalah sebanyak ini. Sementara untuk kartu dan donasi kasih, dari realisasi pendaftaran sejauh ini bisa dilihat di kanan kakak. Nah, buat adik-adik yang belum berpartisipasi, masih bisa daftar Christmas Joy dengan cara mengakses akun adik-adik di website presensi online ya adik-adik. Ditunggu adik-adik. Yang kedua, adik-adik tidak terasa Natal sudah semakin dekat. Yuk kita mempersiapkan diri dengan cara berlatih kegiatan Natal. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa menghubungi kakak kelas masing-masing atau PSC masing-masing kegiatan. Dan jadwal latihan akan dikirim melalui WA grup per kelas. Nah, yang berikutnya, bahan ajar untuk minggu tanggal 15 November 2020 diambil dari Nats Amsal 4 ayat 10 sampai 20 dengan tema Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Adik-adik agar membacanya terlebih dahulu ya adik-adik agar minggu depan bisa mengerti maksud dari tema tersebut. Demikianlah warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan di PKJ 198 Di Hatiku Ya Yesus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik yang berbahagia, pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 8 November tahun 2020, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Amsal, pasal 4, ayat 10
sampai ayat 20. Abang Pendeta akan bacakan. Adik-adik sekolah minggu, mohon diperhatikan ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kepasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini tema daripada firman Tuhan untuk kita adalah hidup sebagai anak yang menerima didikan baik. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terpuji, anak-anak yang disenangi oleh banyak orang. Sama seperti orang tua daripada Salomo, orang tuanya ingin agar Salomo menjadi anak yang baik. Tentu melalui didikan orang tuanya, Salomo menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bijak, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia selalu berpegang teguh pada pengajaran apa yang disampaikan oleh orang tuanya, sebab dia tahu bahwa orang tuanya adalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan didikan kepadanya, sehingga Salomo menjadi anak yang baik, berbakti, takut akan Tuhan. Kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah dari rumah, kita diingatkan supaya kita mendengarkan, ya. Saya mau tanya dulu, Om Pendeta mau tanya dulu. Siapa yang mau menjawab ketika ayah atau ibunya memanggil? Contoh ya, si Adi misalnya dipanggil. Adi, kata orang tuanya. Terus apa jawaban si Adi? Meskipun ia dengar, apakah dia tidak mau mendengar atau tidak pura-pura tidak mendengar? Ini tidak baik ya. Yang baik adalah ketika kita mendengar orang tua kita memanggil, maka kita harus menyahut, apa ma? Apa pa? Dan langsung mendekat kepada orang tua kita. Orang tua kita akan memberi didikan, mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang sesuatu. Tetapi ada sekarang anak-anak yang meskipun ia dengar, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Karena dia asik main game, karena dia asik nonton, ya karena dia asik dengan permainannya, sehingga dia tidak mau mendengarkan orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun pasti anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan mau melakukannya. Dengan demikian, menurut pengalaman daripada Salomo, ketika dia mau melakukan seperti itu,
maka hikmat, pendidikan, pengajaran, kepintaran, kekayaan diberikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi itu salah satu resepnya. Mau mendengar, terus mau melakukan. Melakukan apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Itulah yang pertama yang diingatkan kepada kita. Apa yang kita dengar, yang diperintahkan untuk dilakukan, lakukanlah. Siapa yang melakukannya? Dia adalah anak yang baik. Dia akan sampai kepada cita-citanya. Tentu anak-anak sekolah minggu punya cita-cita dong. Ada yang cita-citanya mau menjadi insinyur. Ada yang bercita-cita mau jadi dokter. Ada yang mau bercita-cita menjadi guru. Ada yang mau bercita-cita menjadi presiden. Nah, begitu ya. Jadi kita supaya sampai kepada cita-cita kita, apa tadi kuncinya? Kuncinya adalah mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah utusan Tuhan untuk memberi pendidikan kepada kita. Jadi didikan yang diajarkan kepada mereka itu adalah didikan yang baik. Contoh, ini contoh ya. Saat ini kan kita diingatkan untuk tetap berada di rumah, ya. Ini tetap berada di rumah, nggak usah keluar. Karena apa? Karena sampai sekarang masih ada wabah pandemik COVID-19, masih ada sampai sekarang. Hati-hati, ya. Jadi karena kita masih berada di rumah, nah ini dia. Mari kita pakai tangan kita pakai kaki kita pakai semua alat-alat tubuh kita dengan benar, ya, dengan berolahraga, dengan bermain, dengan membantu papa, membantu mama. Coba lihat, papa lagi ngapain? Misalnya papa lagi beresin, misalnya mau cuci motor, atau menyiram bunga, atau apapun kegiatannya. Mari coba lihat, dengar, apa yang mau kita lakukan. Ini contoh anak yang baik adalah mau melakukan apa yang boleh dia kerjakan. Inilah yang membuat anak-anak itu sampai kepada cita-citanya, sampai kepada apa yang ia harapkan. Karena apa? Karena di dunia ini, sekarang ini banyak orang yang inginkan supaya kita menjadi anak yang jahat. Anak yang jahat ini disebut dengan orang fasik. Orang fasik ini suka-sukanya melakukan kejahatan. Saya nggak tahu apa anak-anak sekolah minggu mau mengganggu adiknya. Kan orang tua kita kan nggak senang. Orang tua kita itu nggak senang kalau kita membuat adik kita menangis. Nggak suka itu orang tua kita. Apalagi suka ya hanya sekedar untuk membuat supaya dia terganggu, mengganggu. Inilah pekerjaan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik tadi. Jadi ini tidak boleh kita lakukan. Jangan ya, tetap harus menjaga adik kita, memperhatikan adik kita. Kalau ada ya, kalau ada adiknya di rumah, ayo ini ya, dijaga. Terus kalau dia minta minum, dibantu untuk mengambilkan air minum, apakah itu dari dispenser, apakah itu dari teko, ya itulah sebagai tanda anak yang baik. Sebab apa? Sebab sekarang ini ada orang yang menginginkan kita supaya menjadi anak-anak yang jahat. Ini apalagi pengaruh daripada iblis. Iblis ingin kita menjadi anak-anak yang jahat, ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang baik. Makanya dari firman Tuhan kita diingatkan dalam titah yang kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Jadi
hormat kepada orang tua itu harus ditunjukkan dengan sikap bagaimana? Dengan sikap menyayangi orang tua kita, menyayangi adik kita, saudara-saudara kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari anak-anak sekolah minggu. Menjadi anak yang baik adalah yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Sebab sekarang kan apalagi yang TK atau mungkin yang kelas 1 atau kelas 2, ya. Sekarang kan lagi belajar daring. Wah, ini yang belajar daring ini kan anak-anak diingatkan oleh gurunya. Nah, PR kalian ini ya, dikerjakan ya. Iya Bu, katanya. Padahal pekerjaannya, PR-nya tidak dikerjakan. Jawabannya, iya Bu, tapi tidak dikerjakan. Ini salah satu contoh anak yang jahat. Anak yang baik didengarkan, iya Bu, katanya. Dan ia melakukannya, mengerjakannya dengan baik. Hasilnya apa? Nilainya good, nilainya bagus. Begitu. Kalau kita nggak mengerjakan, dari mana nilainya? Nggak ada nilainya diberikan. Kalau kita anak yang baik menjaga adik kita, orang tua nanti akan bilang, wah, anak mama pinter, anak papa baik. Kita mendapat pujian dari orang tua kita. Jadi kepada adik-adik sekolah minggu yang sampai sekarang masih di rumah karena COVID, ya, belum bisa beribadah datang ke Sinantam. Tetaplah kita di rumah belajar, bermain, berdoa, membantu papa mama, menjaga adik. Ya, itu semua kita lakukan karena apa? Karena kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini adalah hidup sebagai anak yang menerima didikan baik. Jadi kepada kita sekarang diberikan oleh firman Tuhan adalah didikan yang baik supaya kita menjadi anak yang baik. Sebab Tuhan Yesus cinta pada anak-anak yang baik. Tuhan ingin agar anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun menjadi anak-anak is the best, yang terbaik ke depan. Meskipun kita sekarang berada di rumah, yang penting ingat, nasihat mama, nasihat papa didengarkan, terus dilakukan. Terus bagaimana lagi? Perintah gurunya, kalau ada tugas, ada PR, saat mengajar gurunya diperhatikan, terus saat ada tugas dikerjakan. Dengan demikian, maka adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu akan sampai kepada cita-citanya, sampai tadi kepada apa yang dikatakan oleh yang pendeta. Kalau dia mau jadi insinyur nanti, dia menjadi insinyur. Kalau dia mau jadi dokter nanti, dia pasti akan jadi dokter. Kalau dia mau jadi guru, dia akan pasti menjadi guru. Karena apa? Karena dia terus ikut perintah Tuhan. Dia mau melakukan didikan daripada Tuhan. Melalui firman-Nya, biarlah anak-anak sekolah minggu yang beribadah melalui ibadah virtual pada minggu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyapa kami, anak-anak sekolah minggu, pada ibadah minggu ini. Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, sama seperti Salomo yang mendengar nasihat orang tuanya, dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak yang takut akan Tuhan,
dan dia dapat melakukan tugasnya dengan baik, sebab Tuhan beserta dengan dia. Biarlah adik-adik sekolah minggu dalam tuntunan Tuhan tetap menerima didikan agar sampai kepada cita-citanya, sampai kepada harapannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Biarlah pada saat ini kami boleh bersukacita merayakan hari ulang tahun teman-teman kami yang berulang tahun dari mulai tanggal 2 November sampai tanggal 8 November. Dalam penyertaan Tuhan, biarlah mereka diberi hikmat, mereka tetap diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi anak-anak yang baik. Kami juga berdoa untuk persiapan adik-adik kami sekolah minggu dalam mempersiapkan dirinya untuk melakukan perayaan Natal yang sudah mendekat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam segala persiapan, baik melalui guru-guru sekolah minggu, biarlah diberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam latihan kegiatan Natal, supaya apapun yang boleh kami persiapkan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami hadapi saat ini, terlebih kami menghadapi pandemi COVID-19, Tuhanlah kiranya yang tetap menjaga dan memelihara kami dalam penyertaan Tuhan, beri kesehatan kepada kami, beri kesehatan kepada orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami terhindar dari COVID-19 dan kami berada dalam sehat-sehat dalam melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang tetap mendengarkan doa kami, Tuhanlah kiranya yang memberi segala kebutuhan bagi kehidupan kami, sebab kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mendidik kami, mengajarkan hal-hal yang baik kepada kami, supaya kami senantiasa melakukan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahannya diberikan kepada mama papa dan mama papanya akan mentransfer ke rekening yang ada di bawah atau di scan barcode yang ada di samping. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 230, Tuhan Yesus aku berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Pantang mundur. Kita nyanyikan sekali lagi sambil berdiri ya adik-adik. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi anak yang baik. Baik terhadap orang tua kita, baik terhadap guru kita. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang baik. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, Kak Nosi mau tanya, siapa di sini yang tahu siapa yang menciptakan bunga, anjing, kucing? Siapa Kak? Bukan aku Kak, tapi aku tahu Kak. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu ini, di sini ada jawabannya nih. Kita tahu bahwa siapa yang menciptakan bunga, kucing, sama apa tadi? Kambing Kak. Kambing. Yuk kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 195, Siapa Buat Bunga.